Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan PPh pasal 15. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah Revi Mauri Putri, Fitri Afrianti, saya sendiri Rani Rahmawati, Cesarini Rahma, Stefani Amelia Putri, Naimatus Suada, Niswa Itsna Rajaba, Najmiyatun Hasana, dan Revita Widya Pratiwi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi akan dibacakan oleh teman saya. Pajak penghasilan atas perusahaan, pelayaran, dan pengembangan luar negeri. 1. Subjek pajak perusahaan pelayaran dan pengembangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui PUN. 2. Objek pajak penghasilan dari angkutan orang dan atau barang yang diterima oleh WEB, perusahaan pelayaran dan pengembangan luar negeri yang melakukan usaha melalui PUN di Indonesia dengan demikian tidak termasuk imbalan yang diterima oleh perusahaan tersebut. 3. Tarif pajak 2,64% dari pendapatan bruto dan bersifat final. Pajak penghasilan atas perusahaan penerbangan dalam negeri. Subjek pajak, perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter atau sewa. Objek pajak, penghasilan yang diterima berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajak 1,8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final. Selanjutnya, pajak penghasilan atas perusahaan pelayaran dalam negeri. Subjek pajak, orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Objek pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal yang dilakukan dari yang pertama, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Yang kedua, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. Yang ketiga, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Dan yang keempat, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Setengah dari peredaran bruto dan bersifat final. Materi selanjutnya yakni latihan soal bab 11 mengenai pajak penghasilan pasal 15. Soal yang pertama, sebutkan golongan wajib pajak tertentu yang diperkenankan menggunakan norma perhitungan khusus. Golongan wajib pajak tertentu yang diperkenankan menggunakan norma perhitungan khusus antara lain A. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, B. Perusahaan asuransi luar negeri, C. Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, D. Perusahaan dagang asing, dan E. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah atau build, operate, and transfer atau BOT. Soal 2. Apa yang dimaksud dengan bangun guna serah atau build, operate, and transfer? Jawabannya adalah bangun guna serah atau build, operate, and transfer atau BOT adalah suatu bentuk kontrak di mana pihak swasta bertanggung jawab untuk merancang, membangun, mengoperasikan, dan merawat suatu fasilitas atau proyek infrastruktur untuk jangka waktu tertentu. Setelah periode waktu tertentu berakhir, kepemilikan dan pengelolaan fasilitas atau proyek tersebut diserahkan kembali kepada pihak pemerintah atau entitas yang seharusnya memiliki kontrol atasnya. Model ini umumnya digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, pembangkit listrik, dan lainnya. Pada bulan Agustus, PT Karya menyewa pesawat dari PT Angkasa dengan biaya sewa atau charter sebesar 200 juta. PT Angkasa merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri. Hitunglah PPh pasal 15 yang terutang, yaitu biaya sewa pesawat 200 juta, tarif PPh pasal 15 yaitu 1,8%, maka PPh pasal 15 terutang ditemukan 1,8% dikali 200 juta sama dengan 3.600.000.
PT Mandala Utama membuat kontrak kerjasama transportasi dengan perusahaan pelayaran luar negeri, Dortmund Lines, untuk mengangkut hasil produksi ke Prancis. Nilai kontrak kedua perusahaan tersebut adalah 500 juta rupiah per sekali angkut. Dortmund Lines sendiri memiliki BUT di Indonesia, yaitu BUT Dortmund Lines. Hitunglah PPh pasal 15 terutang dari penghasilan yang diperoleh buat Dortmund Lines tersebut. Selanjutnya, jawaban untuk menghitung PPh pasal 15 terutang, yaitu kita perlu mengetahui tarif PPh pasal 15 yang berlaku. Sebagai pengusaha yang berasal dari perusahaan berikut Dortmund Lines, tarif yang berlaku adalah 2,64% dari penghasilan bruto atau nilai kontrak kedua perusahaan. Sehingga PPh pasal 15 terutang dari perusahaan bruto BUT Dortmund Lines adalah PPh pasal 15 sama dengan 2,64% dikali 500 juta sama dengan 2,64% dikali 500 juta adalah 13.200.000 rupiah. Jadi PPh pasal 15 terutang dari penghasilan yang diperoleh BUT Dortmund Lines adalah senilai 13.200.000 rupiah. Hal kelima yaitu PT Aksara adalah perusahaan dalam negeri dengan rute Makassar-Jakarta untuk melayani lonjakan penumpang pada hari Lebaran. PT Aksar menyewa satu kapal dari PT Samudra dengan nilai sewa sebesar 150 juta. Hitunglah besarnya PPh pasal 15 yang terutang. Jawabannya yaitu nilai sewa kapal sama dengan 150 juta. Tarif PPh pasal 15 sama dengan 1,2%. PPh pasal 15 terutang sama dengan tarif PPh pasal 15 kali penghasilan bruto sama dengan 1,2% dikali 150 juta sama dengan 1.800.000.